Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online CK9 Ministry. Saya mau mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, tetaplah setia bersama kami di ibadah online CK9 Ministry. Saya mengimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Pertama, gunakan masker ketika kita berpergian dan beraktivitas. Dua, sering-sering mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak dengan orang sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Pada hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita untuk kita memulai ibadah online. Dan pada hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita nyatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita mulai ibadah online ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jika sampai dengan hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, meski hanya melalui online ya Bapa. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, semoga ya Tuhan Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua anugerah Tuhan, amin. Kita percaya, kita yakin, dan kita mau katakan bahwa kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Yang setuju dan percaya, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Suatu perjuangan kita boleh dari tempat ini butuh keberanian yang semuanya dari Tuhan Yesus, amin. Karena itu saya percaya kita semua sudah siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari, saya undang kita semua berdoa. Kita mau bawa hidup kita pagi hari ini. Kinarala basyiki arala basandara barala barala.
Kinaralaba shikiaralaba sandaralaba papa papa. Shikiaralaba sandaralaba ralaba ralaba ralaba. Kinaralaba shikiaralaba sandaralaba ralaba ralaba. Kinaralaba shikiaralaba sande. Kinaralaba shikiaralama. Kinaralaba shikiaralaba ralaba. Kami siapkan hidup kami pagi hari ini menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Bapa dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan, tidak ada yang dapat kami andalkan, tapi hanya Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan, dipuji, disembah. Semuanya hanya layak bagi Engkau ya Allah. Kinaralaba shikiaralaba ralaba ralaba. Sucikan, kuduskan, layakan kami pagi hari ini masuk ke dalam hadirat-Mu. Lawat kami, urapi kami ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang melimpah, ada penghiburan yang sejati, ada pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di saat dunia diombang-ambingkan ya Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang kami pegang teguh dalam hidup kami. Ini hidup kami ya Bapa. Kami mau bawa pujian kami, kami bawa penyembahan kami di hadapan tahta kasih karunia. Bukan karena kami layak, tapi karena anak darah, anak domba yang melayakkan kami. Karena darah anak-Mu yang kudus yang melayakkan kami pagi hari ini. Kinaralaba shikiaralaba. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, yes Lord. Kinaralaba shikiaralaba sandaralaba ralaba ralaba ralaba. Yes Jesus. Kami berterima kasih ya Tuhan buat kasih ras. Sekali lagi katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
hanya anugerah-Mu ya Aba. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus Lord. Kinarala bashikiarala barala 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 barala. Shikiarala basandarala barala 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 barala. Ini ungkapan terima kasih kami ya Aba. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku. Kami kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih. Kinarala bashikiarala barala 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 barala. Yes Lord Jesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu. Mari kita yang bersyukur, kita bangkit berdiri, katakan terima kasih. Yes Lord Jesus. Yesus. Terima hanya anugerah-Mu ya Bapa. Buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Telah hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Telah hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kinarala bashikiarala basandarala barala 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 barala. Kinarala bashikiarala basandarala papa papa papa. Kinarala bashikiarala basandarala barala 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 barala. Kinarala bashikiarala basandarala barala barala. Yes Lord Jesus. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur bagi-Mu, bagi Bapa yang mulia, bagi Bapa yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kinarala bashikiarala basandarala barala. Kinarala bashikiarala basandarala barala barala barala. Kinarala bashikiarala basandarala barala 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 barala. Shikiarala basandarala barala barala. Yes Lord Jesus. Kinarala bashikiarala barala barala barala. Sebab Kau yang paling mulia dalam hidup kami. Kau Allah yang layak kami sembah. Allah yang agung
Allah yang perkasa. Dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan, kalau ada pujian ya Tuhan, kami tahu semuanya hanya layak bagi Engkau. Kalau ada kemuliaan semuanya hanya layak bagimu ya Aba. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, yes Lord, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, yes Jesus. Kami memujimu ya Bapa. Ku mau memujimu, ku selalu kami menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya. Mari saudara kita sembah. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu ya. Ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Engkau yang layak ya Bapa. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua puji, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu ya Aba. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang setuju kemuliaan hanya bagi Tuhan, kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Haleluya. Shikyara laba sandara laba 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 laba.
Kinaralaba shikiarala barala 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 barala. Kinaralaba shikiarala barala barala barala. Dalam ucapan syukur kami menyembah-Mu ya Bapa. Dalam ucapan syukur kami memuji-muji Engkau. Kinaralaba shikiarala barala 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 barala. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan pengagungan kami. Kinaralaba shikiarala barala 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 barala. Kinaralaba shikiarala basandara barala barala. Kinaralaba shikiarala barala barala barala. Kinaralaba shikiarala papa papa papa. Kinaralaba shikiarala barala 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 barala. Kinaralaba shikiarala basandara barala barala barala. Yes Lord Jesus. Kami angkat penyembahan kami pagi hari ini. Kinaralaba shikiarala barala barala barala. Sebab Engkau baik, sebab Kau baik Tuhan, kasih setiamu sempurna dalam hidup kami, perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi kami, Bapa yang kekal, Bapa kami yang agung, mulialah nama-Mu Tuhan, dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Kinaralaba shikiarala barala 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 barala. Kinaralaba shikiarala sandara barala barala. Kinaralaba shikiarala sandara barala 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 barala. Yes Lord Jesus. Kinaralaba shikiarala sandara barala barala. Kinarala papa papa papa. Sikiarala papa 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 sandara barala barala barala. Mulia dan dahsyat nama-Mu ya Aba, Allah yang perkasa. Sikiarala sandara barala barala barala. Kinarala sikiarala barala. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami tinggi-tinggikan, Engkau yang kami agung-agungkan pagi ini ya Bapa, lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, sebab Kau layak terima semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Senyum yang luar biasa, amin. Walaupun di dalam masker tapi pasti lebar banget.
Yang setuju sedang tersenyum, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Bang. Terang bagi jalan kami. Haleluya. Ya sama-sama kita mau bilang. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yuk Bapak Ibu sendiri katakan firman-Mu Tuhan. Firman kebenaran-Mu menuntun kami setiap hari. Sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu. Yes Lord Jesus.
katakan sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Yang percaya aman kita lambaikan tangan. Dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Haleluya. Bukan aman dan bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan, kami aman ya Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan, katakan bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember.
Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini karena kita aman dalam lindungan Tuhan. Ya, setuju sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan wuh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktunya kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan dan juga mempersiapkan hati ini untuk mendengarkan firman Tuhan.
bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ada pada bulan Desember, di mana seluruh umat Tuhan dan kita semuanya sedang merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan, baik itu melalui online di rumah-rumah maupun secara onsite di gereja-gereja dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun saya percaya bahwa sukacita sorgawi akan dicurahkan berlimpah-limpah bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Natal itu berbicara mengenai kasih Allah yang sangat besar bagi kita semuanya. Bagi setiap manusia, bagi kita semuanya. Oleh karena itu di dalam Natal ini kita sungguh-sungguh bersyukur. Karena kasih Allah, kasih Bapa dicurahkan bagi kita semuanya. Dan juga Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus datang menjadikan hidup ini penuh kemuliaannya. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan hidup saudara dan saya akan dipenuhi dengan segala kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Wah, ini sungguh luar biasa di dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, ada 3 rahasia yang kita akan merenungkan pada hari ini. Bagaimana kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah itu. Maka yang pertama, yaitu menjadi anak-anak Allah. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan dari jasmani secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita terus berdoa bagi mereka yang masih belum menerima Tuhan Yesus supaya segera mereka boleh menerimanya. Berbahagialah bagi saudara dan saya yang hari ini kita adalah sebagai orang-orang yang mendengar Injil dan kita percaya kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, saya, kita semuanya, kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, saudara. Oh, luar biasa. Saya tahu ini satu kebahagiaan yang sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Siapa kita ini, saudara? Dahulunya kita sebagai orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saat ini, saudara dan saya dan kita semuanya telah menjadi anak-anak Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya percaya hari-hari ini, saudara, kita sebagai anak-anak Allah, maka jelas dengan tegas dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Mari kita semua berseru kepada Bapa kita, Ya Aba, Ya Bapa. Wow, luar biasa saudara. Di dalam kehidupan kita sekarang, kita bisa berseru dan berkata, setiap saat kita berkata, Ya Aba, Ya Bapa. Karena apa saudara? Karena kita semuanya sebagai anak-anaknya. Dan kita layak untuk berkata dan terus berseru bahwa Dia adalah Allah kita. Dia adalah Bapa kita semuanya. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi ini, Dia saat ini menjadi Bapa bagi kehidupan kita semuanya. Dan inilah Bapa yang sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada saudara, kepada kita semuanya saudara.
Dan puji Tuhan, buat Tuhan Yesus, Dia mengajarkan pada kita semuanya. Bagaimana kita yang telah diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap saat kita boleh datang kepada Allah, kepada Bapa yang mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Kita datang kepada Dia dan kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup saudara masing-masing. Mungkin saudara punya masalah di dalam ekonomi, dalam keluarga, ataupun sakit penyakit, ataupun di dalam usaha pekerjaan apapun juga. Kita mempunyai Bapa yang mengasihi kita. Kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia. Dan kita berdoa kepada Dia. Dan saya percaya Bapa, Dia mendengar apa yang menjadi doa kita. Apa yang menjadi jeritan di dalam hati kita semuanya. Dan saudara, mungkin ada di antara saudara yang sudah jauh daripada Bapa itu. Jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin kita seperti anak terhilang itu. Saya tahu Bapa Dia hadir. Dia ada di sini. Dan Bapa merindukan setiap saudara boleh datang kepada Dia. Dan kita boleh dipeluk oleh Bapa, mengasihi kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Luar biasa. Yang pertama, saudara dan saya dan kita semuanya adalah sebagai anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan rahasia yang kedua saudara, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, dahulu kita hidup di dalam dosa. Dan dulunya kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang seharusnya. Kita masih hidup, waktu kita hidup di dalam dosa, hidup dengan cara-cara kita yang lama, tabiat yang lama, karakter yang tidak baik. Tetapi sejak saudara menerima Yesus dan saudara diberi kuasa menjadi anak Allah, maka kita harus diubahkan untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saudara, mari kita akan membuka hati kita. Kita akan menyerahkan kehidupan kita. Supaya Roh Kudus Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Dia terus akan mengubahkan dan kita harus mau diubahkan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu bukan menjadi pilihan. Tapi itu wajib untuk saudara, saya, kita semua melakukannya. Di dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan jelas dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Visi yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Memasuki tahun 2021 ini, kita harus mempunyai hidup di dalam integritas. Integritas, saya tahu integritas ini bisa terjadi, integritas ini nyata di dalam hidup kita. Yaitu saat kita sebagai anak-anaknya, kita mau diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan saya tahu ini yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Hari lepas hari,
Kita terus diubahkan, mau diubahkan. Sehingga kita menjadi seperti Yesus. Wow, luar biasa saudara. Kita boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya tahu ini satu kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Nah saudara, sebagai anak-anak Allah, maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya tahu ini satu kebenaran. Kebenaran dan satu realitas kenyataan di dalam hidup kita. Sesudah kita menjadi anak Allah, hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan anak Allah itu. Dan saya percaya, maka kita yang saat ini, saudara semuanya, adalah ahli-ahli waris. Kita akan menerima janji-janji Allah. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, kita akan terima di dalam kehidupan kita. Janji apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, menuju kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan bagi kita yang hari-hari mungkin sedang menghadapi pergumulan, sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan berkata, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, menuju kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara jangan khawatir. Jangan khawatir menghadapi situasi kondisi apapun hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia mau untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita semuanya. Saudara, memang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dikatakan tadi di dalam ayat 17, dikatakan ayat 17b. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, yang pertama yang Tuhan mau bagaimana kita benar-benar sebagai anak, kita mengalami warisan daripada Allah kita, yaitu janji-janjinya digenapkan dalam hidup kita. Maka dikatakan kita harus rela, siap menderita bersama-sama dengan Dia. So, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Sewaktu Dia datang di dalam dunia, Dia menjadi sama dengan manusia. Dia dihina, dicaci maki, diejek, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita dan mengubahkan kehidupan kita semuanya. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Setiap saudara dan saya pun, kita akan membekali hidup kita, mempersiapkan hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, segala macam tantangan, kesukaran, kesulitan apa. Bahkan mungkin kita difitnah, saudara, ataupun mungkin ada orang yang menghina kita karena kita sebagai orang yang benar, yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi saudara, mari hari-hari ini kita percaya bahwa di balik semua penderitaan-penderitaan yang kita alami, maka ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bahkan ada satu contoh yang bagus sekali di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kita mau mengenal kuasa kebangkitan, amin. Kita katakan persekutuan dalam penderitaannya. Kita tetap katakan amin. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus banyak mengalami keadaan-keadaan di dalam hidupnya, karam kapal, ketelanjangan, di penjara. Dan Paulus, saudara, dia tidak semakin lemah, tapi dia semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia meneladani apa yang telah Yesus ajarkan, supaya kita tetap setia hadapi segala penderitaan, tantangan di dalam hidup kita ini. Dan saudara, yang kedua, teladan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Yaitu apa, saudara? Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini untuk apa? Melakukan segala kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus lakukan itu semuanya, saudara. Dia keliling dari desa-desa, kota-kota, kemana dia pergi, saudara. Dan dia beritakan Injil kerajaan Allah itu.
Dia menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Ya, dengan penuh belas kasihan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam hidupnya, saudara. Dia apa? Melakukan segala kehendak Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia memberikan teladan bagi kita yang sempurna. Yaitu apa saudara? Dalam melakukan kehendak Bapa itu. Yaitu keberhasilan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia menyelesaikan, ya, melakukan segala kehendak Bapa adalah dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Dia katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Saudara, jelas dikatakan Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagi kita. Makananku. Saudara, biarlah ini pun juga menjadi teladan bagi kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang sulit atau yang sukar kita lakukan. Yaitu pada saat kita berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaanmu. Aku mau ya Tuhan, aku mau ya Bapa, aku mau segala apa yang telah kau tugaskan, kau perintahkan bagi kami itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya lakukan. Jelas, pergilah. Jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya tahu inilah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memberitakan Injil, kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Dan saya percaya, kita akan menyenangkan Bapa yang mengasihi kita semuanya. Dan rahasia yang ketiga, saudara, setelah kita menjadi anak, kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, menjadi warga kerajaan sorga. Wow, menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, ini bukan main-main, kita sekarang masih ada di dalam dunia. Tetapi dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa kita semuanya sekarang menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya, ternyata setelah kita menerima, percaya Yesus, jadikan anak, diubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita pun juga dijadikan menjadi warga kerajaan sorga itu. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, maka ada satu pesan daripada Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun berada. Wow, luar biasa saudara. Saya tahu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, inilah pesan Tuhan yang saya percaya hari-hari ini menjadikan kita semuanya mempunyai kehidupan, mempunyai masa depan yang cerah. Karena hidup kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kita tahu setelah kita harus meninggalkan dunia ini. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Bahkan mungkin ada yang telah dipanggil Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita tahu bahwa Tuhan sudah naik ke sorga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Bagi setiap saudara dan saya, kehidupan kekal. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darahnya, disucikan oleh darahnya.
Kita dibebaskan dari segala dosa kita. Kita sudah dijadikan sebagai anak-anaknya. Kita sudah diubahkan menjadi seperti Yesus. Dan saudara dan saya layak untuk menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itu selama kita hidup di dalam dunia ini jelas kita melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyelesaikan yaitu amanat agung. Dan kita persiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Dan saya tahu pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini, saudara. Yaitu janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Saudara, mari hari-hari ini saudara saya tahu. Kita memang masih hidup dalam dunia ini melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau yaitu apa? Kumpulkanlah hartamu di sorga. Bukan di bumi. Karena di bumi jelas dikatakan pencuri akan mencuri. Karena kita tahu saudara di bumi ini keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup semua akan lenyap saudara. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita mengumpulkan harta untuk sorga. Untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita mengumpulkan harta itu. Yaitu apa saudara? Kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kita menabur. Kita memberitakan Injil. Kita bersaksi bagi Tuhan. Dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara. Tuhan Yesus. Dia akan segera datang untuk kedua kalinya. Dan dia akan mengangkat kita semuanya. Untuk berjumpa dengan dia. Di awan-awan yang permai itu. Orata kalaba shandara bakurata kasyadara. Saya tahu inilah saatnya setiap saudara kita semuanya. Hari-hari ini saudara kita tahu bahwa sekarang kita adalah sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus terus mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita mau mengumpulkan harta di sorga. Yaitu dengan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Saat ini Bapa Allah, Tuhan Yesus, dia ada di rumah saudara. Dia ada di dalam hati dan kehidupan saudara. Karena kita adalah sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Di mana dia ada di dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada dia dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan kita datang kepada Bapa itu saudara. Dan Bapa, dia yang sangat mengasihi saudara. Kita naikkan satu pujian. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagimu. Ya ralabashanalamayu, ya ralamaye, ya ralamayu.
Yaralama sanalamayo, yaralama sanalamaye, yaralamayo. Yaralamayo. Bapa, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau saat ini ada di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di rumah kami, di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala apa yang kami lakukan. Engkau senantiasa hadir ya Bapa. Dan Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi. Tapi kami tahu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau mengasihi kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertai, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Dan memasuki tahun 2021 Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan dunia hari-hari ini. Tapi kami percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu secara khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami satu pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah ekonomi, ataupun ada yang sakit Tuhan. Saat ini kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menjamah kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Oh saat ini juga Tuhan Engkau pulihkan kami. Oh terima kasih, jamah anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun juga saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau terus menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kali. Dan Engkau akan mengangkat kami semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah online kami hari ini. Untuk kegiatan-kegiatan CK9 Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti di channel YouTube dan Instagram CK9 Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.